Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir sampai pada halaman 228, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan orang Islam, ya, kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak kaum muslimin, wa syafaqati alaihim wa rahmatihim, serta mengasihi dan menyayangi mereka. Kita sudah membaca dua ayat. Pertama pada surah Al-Hajj ayat 30, surah yang sama Al-Hajj ayat 32. Kemudian kita masuk pada ayat Al-Hijr ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah kalian merendah hati, ya, terhadap orang-orang beriman. Merendah hatilah kalian terhadap orang-orang beriman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berendah hati, paling tidak Allah letakkan pada 3 ayat, ya. Pada 3 ayat. Yang pertama pada surah Al-Isra ayat 24. Al-Isra ayat 24, Allah katakan, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merendahkan hati terhadap kedua orang tua. Merendahkan hati terhadap kedua orang tua. Kemudian di dalam ayat yang lain pada surah Al-Hijr ayat 88, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan hati kepada orang-orang beriman, ya, merendahkan hati terhadap orang-orang beriman.
Surah yang lain Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 215. Asy-Syu'ara ayat 215, Allah katakan, hendaklah engkau merendahkan hati limanittaba'ak, terhadap orang-orang yang mengikutimu, ya, terhadap orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang yang beriman. Ya. Apa makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini? Tentu yang pertama tadi Al-Isra, kita merendahkan hati kepada kedua orang tua karena mereka memiliki posisi yang hebat, posisi yang tinggi dalam hidup kita. Maka kita harus merendah. Setinggi apapun kita, sehebat apapun kita. Ya, bisa jadi kedua orang tua itu tidak sekolah, tidak lulus sekolah. Kita mungkin ada yang sampai lulus aliyah, sampai S1, bahkan sampai doktor, ya S3. Tapi engkau tidak bisa menjadi apa-apa ba'dallah, setelah Allah, tanpa melalui perantara orang tua. Maka kita disuruh merendah, ya, jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi di hadapan orang tua. Meskipun secara zahir kita memang tinggi dari mereka. Mereka tidak lulus sekolah, kita S1, kita S2, ada yang sampai S3. Tetapi kita harus merendah di hadapan mereka. Demikian juga kita harus merendah kepada orang-orang beriman. Ya, kita harus merendah kepada orang-orang beriman. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hendaklah kita mencintai mereka, hendaklah kita menghormati mereka. Selalu kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, wa hassin lahum khalqak, ya. Jadi rendahkan dirimu terhadap orang-orang beriman, itu maknanya kata Syekh As-Sa'di, hassin lahum khalqak, perbaiki akhlakmu kepada mereka, ya, siapapun dia, apakah dia pejabat, apakah dia orang miskin, orang kaya, ya, selama dia orang beriman, ya, bahkan secara umum kepada manusia, apalagi orang beriman, hassin khalqak mahabbatan wa ikraman wa tawaddudan, ya, wa tawaddudan, mahabbatan, berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada mereka, mahabbatan sebagai wujud cintamu kepada mereka, wa ikraman, memuliakan mereka, wa tawaddudan, ya. Tawaddud itu artinya wadud, ya, kalau bahasa Indonesianya itu widodo. Itu bahasa Arab, Pak, widodo. Apa artinya widodo? Bahasa Arab itu wadud. Apa artinya wadud? Ya, hampir benar, tapi salah. Wadud itu artinya perempuan itu dinikahi. Ya, tadi saya menyampaikan satu kajian di satu tempat. Maukah aku khabarkan kepada kalian, wahai para sahabat, siapa istri-istri penghuni surga? Istri penghuni surga itu dua, kata Nabi. Ya, sampaikan kepada istri kita dan ibu-ibu yang hadir di sini, perempuan atau istri-istri penghuni surga itu dua. Yang pertama adalah walud. Apa walud? Apa walud?
eh, apa namanya, subur, ya. Anak banyak apa namanya? Beranak apa? Subur ya. Ya, anaknya banyak. Makanya bapak ibu kalau mau nikahin anak laki-laki, ya dia bilang, nih saya mau pada seorang perempuan. Di antara pertimbangannya itu, ini dia latar belakang subur apa tidak? Itu dipertimbangkan secara syariat itu pak. Ya, berapa dia bersaudara? Ya, oh dia punya adik 5, dia punya kakak 10, berarti berapa dia berarti? 16. Oh udah bagus itu. Ya, itu diantara pertimbangan kalau mau menikahin anak laki-laki kita dengan seorang perempuan. Ya, namanya walud, yakni subur. Karena Nabi itu senang kalau umatnya banyak. Maka di antara bentuk kekeliruan keluarga membatasi anak, itu keliru besar. Ya, kecuali karena faktor sakit, ya. Dia lahiran sudah dua kali tapi sesar, itu lain cerita. Ya. Nah yang kedua kata Nabi itu pak, wanita penghuni surga itu wadud. Apa wadud? Wadud penyayang, ya, penyayang. Nah lalu disampaikan lagi oleh Nabi, sifat wadud itu apa? Kalau seorang suami marah kata Nabi, perempuan ini tidak akan tidur sampai dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, minta maaf. Ya, seorang istri tidak akan pernah tidur ketika mereka sedang ada masalah sampai istri ini kata Nabi meletakkan tangannya ke tangan suaminya minta maaf, baru dia bisa memejamkan matanya. Karena apa pak? Ada 3 orang yang sholatnya itu tidak melewati kedua daun telinganya. Siapa 3 orang itu? Masih ingat pelajaran kita pekan lalu? Ada 3 orang yang sholatnya tidak melewati kedua daun telinga. Artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, imam sholat yang tidak disukai oleh makmum karena akhlaknya. Nah yang ketiga, seorang perempuan istri tidur dalam keadaan suaminya marah. Ya, maka perempuan itu, ya, yang wadud, ketika dia tahu ada masalah dengan suaminya, maka dia tidak akan bisa tidur sampai dia letakkan tangannya di tangan suaminya minta maaf. Ya, dia mohon maaf kepada suaminya. Jadi wadud itu penyayang, ya, orang yang suka minta maaf meskipun dia benar, ya, apalagi dia salah. Ya. Saya pernah dapat ilmu dari seseorang. Saya tanya, Pak, apa konsep rumah tangga Bapak awet? Ya, dia cerita, kami bukannya tidak pernah ada masalah, pernah ada masalah. Tapi kalau kami ada masalah, kami berebut untuk minta maaf. Ya, kami mengaku saya yang salah. Kata istrinya, saya yang salah. Tidak ada yang menganggap dirinya. Nah, itu yang susah. Ya, jadi wadud, ya, wadud, penyayang. Nah, itu harus kita miliki. Ya, kepada orang beriman, kita harus tawaddudan, penyayang. Ya, jangan gengsi minta maaf. Ya, jangan merendahkan orang beriman. Ya, jangan. Ya, ini kan kadang-kadang, ya,
Terjadi, Pak. Bahkan mohon maaf nih kepada kita yang ngaji, ya, hanya karena guru salah, ya, maka guru itu dianggap semua salah, ya. Demikian juga kepada orang lain. Kita harus memiliki sifat pemaaf dan suka apalagi kepada orang beriman, ya, namanya wadud, ya. Dua kriteria kalau bapak ibu mau menikahin anaknya, anak laki-lakinya, walud dan wadud, ya, penyayang dan peranak kalau bahasa Pak Haji, peranak, ya, peranak istri 4, waduh mantep itu, ya, satu istri 10, 40 anaknya, ya, mudah-mudahan. Jadi kata Syekh As-Sa'di, ini ulama salaf, ya, ulama tafsir, hassin lahum khalqak mahabbatan wa ikraman wa tawaddudan. Rendahkan hatimu kepada orang beriman, maknanya berakhlaklah kepada mereka dengan akhlak yang baik sebagai bentuk cintamu kepada mereka, wa ikraman, memuliakan mereka, wa tawaddudan, dan sebagai bentuk, ya, kasih sayangmu kepada mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, Ibnu Katsir tidak menafsirkan, saya tidak menjumpai penjelasan dari Ibnu Katsir tentang makna itu. Nah, waqfid janahak, selain kepada orang beriman, ya, tentu kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh oleh Allah merendahkan hati kepada 3 orang. Pertama, kepada siapa tadi? Kedua orang tua. Jangan pernah merasa hebat di hadapan mereka, jangan pernah merasa tinggi di hadapan mereka. Meskipun secara zahir kita lebih hebat, secara pendidikan, secara penghasilan, ya, tapi jangan pernah merasa tinggi di hadapan mereka. Yang kedua, rendahkan hati kita kepada orang beriman. Yang ketiga, rendahkan hati kita kepada orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman ittaba'ak, orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Syekh, tazallul, engkau rendahkan hatimu kepada mereka fil maqali wal fi'ali, ya, fil maqal wal fi'al, baik secara ucapan maupun secara perbuatan, ya. Rendahkan diri kita kepada mereka, rendahkan hati kita kepada mereka. Li'annal mu'mina ma'a akhihil mu'min rahim, karena mukmin dengan mukmin yang lain itu rahim, saling menyayangi. Syafiq, ya, syafiq lebih hampir sama dengan rahim, syafiq, ya. Maka bapak punya anak laki-laki, kasih nama Syafiq, ya, itu artinya menyayangi, hatinya lembut, ya. Syafiq, bagus maknanya. Dan memang begitulah sifat seorang mukmin. Allah gambarkan surah Al-Fatah 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda' 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Kita sampaikan pada pekan lalu, tegas kepada orang kafir, ya. Bahkan kalau ketemu di jalan, tentu sama-sama laki-laki, ya, kita jangan
takut, jangan merasa minder ya ketemu dengan orang kafir. Tapi apa? Ruhama'u bainahum. Sesama mereka saling sayang menyayangi. Al-Fatah 29. Wa fi qawlihi, firman Allah pada surah Asy-Syu'ara ayat 215 tadi, waqfid janahak liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yakni mengikuti Muhammad, ahlus sunnah, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Dalil ala anna al-insana ma'murun bitawadu' li ikhwanih. Ini menjadi dalil, menjadi penjelasan bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa sifat seorang mukmin itu tawadu' li ikhwanih. Orang beriman itu tidak boleh meninggikan diri terhadap orang lain. Ya, saya ini, ya keturunan, ya saya ini, kakek saya ini, ya gak mau dia kalau tidak meninggikan diri. Apa tujuannya? Hanya untuk, oh kamu hebat ya, hanya untuk disanjung, ya, meninggikan diri. Saya ini, sudah itu, ya, itu bukan sifat orang beriman, Pak. Ya, kita harus tawadhu'. Dalam satu syair, tawadhu' takun kan najmi la halinadhir. Ya, rendahkan hatimu seperti an-najm. Apa najm? Bintang. Bintang tinggi di langit, ketika ada air di tanah dia terlihat di bawah. Dia terlihat di bawah padahal dia tinggi di atas. Itulah orang beriman. Ya, orang beriman itu tidak suka meninggikan dirinya. Ya, tidak suka mengangkat dirinya. Itu orang beriman. Apalagi kepada sesama mukmin. Ya. Tawadhu' li ikhwanih wa in kana rafi'un al-manzilah. Meskipun pada hakikatnya sebenarnya ini orang hebat. Ya. Itu Ibnu Umar, Pak. Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar Khattab. Ada orang ketemu dengan Ibnu Umar. Ini anak orang hebat, bapaknya ini hebat, maksudnya Umar bin Khattab. Kata Umar, jangan, saya manusia biasa, jangan kau sanjung saya, jangan kau tinggikan saya. Subhanallah. Ya. Dan kalau kita lihat Al-Quran, Pak, ya, surga itu Allah siapkan kepada orang-orang yang tidak suka meninggikan diri. Ya. Allah katakan pada surah Al-Qasas 83. Saya ulangi, surga dengan segala fasilitasnya Allah persiapkan, Allah buat, Allah ciptakan terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Untuk dua orang. Surah apa tadi? Al-Qasas 83. Ya. Tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat dengan kenikmatannya. Naj'aluha, kami menciptakan kenikmatan surga itu lilladzina, untuk orang-orang siapa? La yuriduna uluwan fil ardi. Untuk pertama, orang yang tidak suka meninggikan diri. Orang yang tidak suka mengangkat diri. Ya. Kan bisa kelihatan, Pak, dari gaya bicara orang. Saya ini, sudah itu. Ya. Subhanallah. Ya. La yuriduna uluwan. Coba kita baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan,
anna daral akhirati, bahwa negeri akhirat, wa na'imaha, dan seluruh kenikmatannya, al-muqimul ladzi la yahulu wa la yazul, kenikmatan surga itu abadi, tidak akan hilang, tidak akan pernah bergeser. La yazul, la yahul wa la yazul, tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah bergeser. Ja'alaha, yang Allah ciptakan, yakni al-jannah, li'ibadih, untuk hambanya, al-mu'minin, orang-orang beriman, al-mutawadhi'in, al-mutawadhi'in, orang beriman yang merendahkan hati, ya, rendah hati. Alladzina la yuriduna uluwan fil ardh, tawadhu itu, kata Ibnu Katsir, adalah orang-orang yang tidak suka meninggikan diri, ya, dia tidak suka meninggikan diri. Taraffu'an ala khalqillahi wa ta'azzuman alaihim wa tajabburan bihim, demikian kata Ibnu Katsir, ya, indah sekali beliau menafsirkan. Apa yang dimaksud orang yang suka meninggikan diri? Kata beliau, taraffu'an, dia mengangkat dirinya, ya, dia mengangkat diri, ala khalqillah, terhadap makhluk Allah, ya, manusia. Ta'azzuman, membesarkan dirinya, ya, dia besarkan dirinya. Wa tajabburan, dia menganggap dirinya perkasa, ya. Bahkan kadang-kadang sampai bohong, Pak, ditilang di jalan, saya ini keluarga jenderal, ya, padahal bukan keluarga jenderal, Pak, ngaku-ngaku saja biar enggak ditilang, pura-pura nelpon, ya, jangan-jangan yang ngomong pengalaman ini, ya, itu kadang-kadang, ya. Tajabburan bihi, menganggap diri perkasa. Wa qala Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri ini ulama tabi'in terkemuka. Al-'ulu fil ardi, katanya, at-takabbur bighairi haqqin, takabbur, sombong, ya, adalah orang-orang sombong. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehebat apapun kita, apalagi sombong dengan ibadah, ya, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat jabatan. Yang paling buruk, kita sombong dengan ibadah, ya, sombong dengan ilmu, merendahkan orang yang belum hijrah, merendahkan orang yang belum taubat, bangga, saya ini sudah hijrah, ya, lalu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh berbangga diri dengan amal salih kita. Kita tidak boleh berbangga diri dengan kesalihan kita. Tidak boleh. Yang harus tertanam dalam diri kita, selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Ya, kenapa, Pak? Sebelum orang meninggal dunia, belum tentu ahli ibadah masuk surga. Sebelum ahli ibadah meninggal dunia, belum tentu dia husnul khotimah. Dan sebelum pelaku maksiat meninggal dunia, belum tentu dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hidayah ini digenggam oleh Allah. Kita tidak boleh sombong dengan amal saleh. Berdoa harus, ya, bersyukur harus. Bersyukur sudah hijrah, bersyukur sudah ninggalin syirik, bersyukur sudah ninggalin bid'ah, bersyukur iya. Tapi bangga lalu merendahkan orang, jangan sampai, ya. Jadi hati-hati. Ini nasihat buat saya, nasihat buat kita semua, ya. Kita yang dianugerahi harta oleh Allah, kita yang dianugerahi ilmu oleh Allah, kita yang dianugerahi jabatan oleh Allah. Ini perkara-perkara yang bisa saja menyebabkan kita merasa tinggi, ya. Wala fasada, surga itu Allah siapkan kepada orang yang tidak suka meninggikan diri. Kemudian yang kedua, kepada orang yang wala fasada, yang tidak suka menebar
menebar kerusakan. Surah apa tadi? Al-Qasas ayat berapa? Ayat 83. Wala fasada, maknanya kata Ibnu Katsir, amalan bil ma'asi, orang yang tidak suka ya menebar kerusakan dengan dosa-dosanya, dengan maksiatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innahu auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan kepada kita, kepada saya, kita semuanya. Allah wahyukan kita untuk apa? An tawadhu, untuk rendah hati. Hatta la yafkhura ahadun ala ahadin. Subhanallah. Perhatikan ya, nasihat buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada kita untuk apa? Rendah hati. Hatta la yafkhura ahadun ala ahadin, sampai seseorang tidak merasa hebat dari orang lain. Sampai seseorang tidak merasa berbangga diri terhadap orang lain. Ya, saya tidak pernah merasa hebat dari Bapak, demikian juga sebaliknya. Ya, karena apa, Pak? Karena apa? Demi Allah, di dalam hati kita ini, Pak, ada keinginan untuk disanjung. Ya, siapapun manusia, Pak, ada keinginan, ada tertanam dalam dirinya bangga diri. Ya, egois. Coba contoh, Pak ya. Kita foto bersama. Ketika disodorkan foto itu, foto siapa yang pertama kita cari? Foto kita, Pak. Ini bentuk egois. Keinginan untuk disanjung. Ya. Maka Allah wahyukan kepada kita untuk rendah diri. Sampai tidak ada di antara kalian yang merasa tinggi dari orang lain. Apalagi kepada orang tua, apalagi kepada orang beriman, apalagi kepada orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yabghi ahadun ala ahadin, sampai tidak ada orang yang merendahkan orang lain. Ya, dia menganggap dirinya tinggi lalu merendahkan yang lainnya. Wa amma idza ahabba dzalika al-mujarrad at-tajammul fi hadha la ba'sa bih. Ya. Tapi kalau kita ingin menunjukkan keindahan ya sebagai wujud syukur, tidak apa-apa. Contoh, kita memakai sendal bagus, itu tidak masalah. Ya, kalau kita punya uang, ya kita memakai baju bagus sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Selama bukan untuk dipuji, selama bukan untuk disanjung, ya. Ini tidak masalah. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ada seorang sahabat, dia memakai baju lusuh. Dia memakai baju nggak benar, baju lusuh. Nabi tanya, kamu punya uang nggak? Saya punya uang ya Rasul. Ganti bajumu, kata Nabi. Ganti dengan yang lebih bagus. Ya, jadi tidak boleh kita menunjukkan ya kemiskinan kita padahal kita mampu. Ya, kita punya uang, beli baju bagus. Apalagi istri, belikan baju bagus. Ya, jangan beli baju murahan untuk istri, Pak. Ya, beli istri baju bagus, ya belikan. Ya, kalau mampu, ya belikan barang-barang bagus. Kalau suami mampu beli HP Eropa, beliin. Jangan HP Jawa, Oppo, Lenovo. Itu HP Jawa itu, jangan. Ya, kalau mampu HP yang bagus. Kalau nggak mampu jangan. Ya, kalau
Jadi saudara, tidak masalah kalau kita mampu, tapi tanamkan, bukan untuk sombong. Ya, ada orang yang mobilnya mungkin sampai 800 juta. Ya kalau uangnya banyak, kenapa? Ya, asal bukan untuk sombong. Kalau dia mampu, karena orang bahagia itu kan 4 kata Nabi. Ya, 4 sumber kebahagiaan. Arba'atun minas sa'adah. 4 kebahagiaan. Yang pertama, ya, istri yang baik. Ya, oh bahagia kita Pak kalau istri kita salehah. Apalagi kalau istrinya 2 salehah semua, lebih bahagia lagi Pak. Ya. Yang kedua, sumber kebahagiaan tetangga yang baik. Ya, istri baik, tetangganya benar, berantem mulu, nggak betah kita Pak. Ya, istri baik, pakai cadar, ya, tetangga kanan kiri buka jilbab, waduh panas. Ya, pakaiannya nggak benar, istri lagi kemana, kelihatan tetangga nggak benar, aduh bahaya. Makanya 2, istri yang baik, tetangga yang baik. Yang ketiga, rumah yang luas. Ya, al baitul wasi' kata Nabi, rumah yang luas. Jadi tidak ada salahnya kita punya rumah besar kalau bisa. Ya, ada salahnya punya rumah berapa? Ya, berapa kira-kira? Ya. Dan yang terakhir apa? Al markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, kalau mampu beli mobil, beli mobil. Jangan naik angkot kalau mampu. Ya, jangan naik ojek online. Ya, naik ojek online menderita Pak. Ya, nunggu 10 menit, datang 20 menit. Ya, tapi kalau punya mobil sendiri tinggal, tidak ada salahnya. Ya, mampu beli yang 1 miliar, kenapa? Kalau mampu, asal bukan untuk sombong. Ya, beli mahal untuk disanjung, itu nggak boleh. Ya, itu orang sombong. Cara bunyiin klaksonnya juga lain itu Pak. Dipanjang biar kelihatan mobil mahal. Ya, itu sombong. Jadi tidak apa-apa kata Ibnu Katsir. Nanti kalau punya tafsir Ibnu Katsir buka ya, surah Al-Qasas ayat berapa tadi? Itu kan. Jadi tidak apa-apa. Selama bukan untuk sombong, tajammulan, untuk berhias. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah, senang yang indah. Ya, apalagi kita kepada istri. Ya, kita buka firman Allah. Surah An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19. Allah katakan apa? Wa ashiru hunna bil ma'ruf. Wa ashiru hunna bil ma'ruf. Kita ini Pak suami disuruh bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik. Jarang dibahas. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, saya senang berhias untuk istri saya karena saya senang kalau istri saya berhias untuk saya. Ya, jadi kita ini laki-laki harus berhias untuk istri. Ya, ke parfum yang mahal itu hukumnya sunnah. Makanya Nabi Pak ya, keluar rumah, sebelum beliau masuk rumah, apa yang Nabi lakukan? Bersiwak. Ya, itu Nabi. Beliau tidak akan masuk rumah dalam keadaan mulut tidak wangi. Itu namanya berhias, memperindah diri untuk pasangan. Ya, karena saya senang, kata Ibnu Abbas, istri saya berhias untuk saya. Ya, kalau suami pelit kepada istri, bagaimana mau berhias? Beli bedak 10 ribuan, nggak bisa. Ya, jadi ibu-ibu yang ikut sini, ya, minta duit yang banyak ke suaminya. Ya, alhamdulillah istri kita nggak ikut sekarang. Ya, jadi tidak masalah kalau mampu, bukan untuk sombong. Ya.
Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk? Silakan. Punya istri? Belum. Bagaimana caranya menjaga hubungan rumah tangga yang baik? Punya istri nggak? Hah? Karena pacaran Putus. Punya pacaran putus. Beliau bertanya bagaimana caranya menjalin rumah tangga yang baik, tapi belum punya istri. Biar nggak kaget ya. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan cepat menikah. Nikah ini ibadah paling enak, Pak. Dan ibadah paling panjang itu nikah. Ya, makanya Nabi benci umatnya yang tidak mau menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, yakni sunnah menikah, Nabi enggak aku. Ya, makanya cepat nikah, cepat nikah. Ini ibadah paling lama di dunia. Sejak saya terima nikahmu, maka kita beribadah 40 tahun, 80 tahun. Ada yang pernikahannya sudah 40 tahun, berarti selama 40 tahun dia beribadah. Ya. 40 tahun dia beribadah ngasih makan ke istri. Setiap suapan itu pahala. Coba bayangkan. Ya. Setiap apa yang masuk ke dalam perut istri kita melalui perantara kita suami itu pahala. Nah, gimana caranya? Yang pertama, antum nikah dulu. Ya. Nikah dulu. Yang kedua, jangan nikah dengan pacaran. Ya. Jangan, karena rumah tangga rusak itu karena diawali dengan pacaran. Ya, pacaran sekian tahun, 2 bulan cerai, karena manisnya sudah diambil duluan. Ya, makanya saya nasihatkan pada kita, anak-anak kita laki-laki, kalau bapak ibu sudah tahu anaknya punya hubungan khusus dengan seseorang, cepat ambil keputusan. Ya, kalau kita anaknya perempuan, sampaikan pada laki-laki, suruh datang ke rumah untuk menyelamatkan anak kita. Ya. Nah, bagi kita yang sudah menikah, ya saya sarankan baca buku Ustadz Yazid, Panduan Keluarga Sakinah. Bukunya tebal, judulnya Panduan Keluarga Sakinah. Ya, ada bagus sekali beliau bahas itu. Ya, maka tadi pagi saya kajian di Bekasi, judulnya saya sarankan suami beliin buku istrinya ya, bagus sekali bukunya. Ini saya kaji di Bekasi tadi, dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Ya, terutama kita yang pasangan muda, beli bukunya nih, bagus sekali. Ya. Di antara cara bagaimana rumah tangga bagus, ya, insyaallah. Selain buku yang tadi, Panduan Keluarga Sakinah Ustadz Yazid rahimahullah. Nah, ini juga kita miliki. Ada yang lain, silakan. Kadang kan ada sebagian saudara kita yang mendapatkan kepada keturunan dosa, kalau ada hak-haknya direndahkan. Kadang juga ada merendahkan yang mengaku lebih cucu tinggi gitu kan. Iya. Sekarang apa masih ada keturunan Nabi? Ya, mudah-mudahan masih ada. Ya, kita berbesangka. Tapi sumber katanya keturunan Nabi dari Yaman, sementara di Yaman sendiri orang nggak bangga dengan begitu. Banyak yang berlatar keturunan Nabi, ya biasa-biasa saja hidupnya. Keturunan Nabi ini laku di Indonesia, paling laku di Indonesia. Aliran sesat laku di Indonesia. Ya, mengaku diri keturunan Nabi laku di. Andai itu benar, maka kita harus hormat. Ya, meskipun dia pelaku bid'ah, pelaku syirik, kita harus terhormat sebagai keturunan Nabi. Kita harus hormat dan kita tolak
bid'ahnya, kita tolak syiriknya. Ya. Kemudian merendahkan, ya. Kalau dia sudah benar keturunan Nabi, ya, tidak boleh kita tolak. Nggak mungkin, dia bukan keturunan Nabi. Ya, gitu kita merendahkan. Kalau sudah pasti keturunan Nabi, ya. Dia benar keturunan Nabi, pelaku syirik, ya kita harus tolak. Kita harus ingkari syiriknya, bid'ahnya. Tapi kita ta'zimi nasabnya. Nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi katakan, ya, Arab itu tidak lebih mulia dari yang bukan Arab. Ya. Bahkan kalau kita buka Al-Qur'an, Pak, ya, mana yang lebih keras penolakannya terhadap Nabi Muhammad? Ya, Arab. Asyaddu kufra. Orang Arab itu paling keras penolakannya terhadap Islam. Ya. Jangan karena mancung dikit ngaku diri keturunan, nggak boleh, ya. Tapi kalau jelas benar nasabnya, ya, karena silsilah yang paling benar di dunia ini, Pak, silsilah Nabi. Ya, namanya syajaratun nasab, pohon nasab. Itu yang paling otentik, itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada yang lain, silakan. Penyakit ain itu serangan orang kepada orang lain yang disebabkan hasad, cemburu. Ya, maka orang diserang. Bisa melalui foto, terutama kepada anak kecil. Maka contohnya seorang memajang foto anaknya di media sosial, itu diserang, ya, disihir, santet, ya, melalui foto. Maka hindari, Bapak Ibu, ya, memajang foto anak di media sosial. Termasuk diri kita ini, kita hindari, ya, hindari. Saya nasihatkan kepada kita yang bermain media sosial, jangan bermudah-mudah menyebar foto, apalagi perempuan, ya, karena itu bisa menjadi sasaran empuk orang-orang yang iri kepada kita. Diseranglah kita, disantet. Dan praktek sihir ini nyata adanya, Pak. Santet ini nyata adanya, ya, dan itu bisa melalui foto-foto diserangnya. Ya, itu namanya penyakit ain, melalui serangan mata. Ya, ada yang lain, silakan. Silakan. Kita nggak boleh merasa tinggi gitu. Gimana kalau kita misalnya satunya menilai, misalnya ketemu saudara kita, dia masih campur-campur badannya, gimana ini? Ya, doakan saja. Ya, doakan. Dan karena belum tentu juga ibadah kita diterima oleh Allah. Ya. Tapi bersyukur, ya, saya bersyukur saya sekarang udah meninggalkan perbuatan seperti kamu. Saya sekarang lebih nyaman, merasa lebih tenang. Itu nggak apa-apa, ya, untuk menarik dia agar dia ikut pada kita. Kita buktikan bahwa apa yang saya lakukan ini berpengaruh kepada kehidupan saya. Ya, bukan untuk meninggikan diri, ya, tapi menganggap kita lebih baik dari dia, jangan. Karena apa, Pak? Belum tentu juga ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi alhamdulillah, saya sejak rajin ke masjid, banyak hal yang saya rasakan. Sejak saya rajin puasa Senin Kamis, banyak ketenangan batin, ketenangan hati. Ya, kamu coba, ya, tinggalkan begini, ya, coba saja. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita masuk pada hadis yang berikutnya, Pak. Hadis pertama dalam bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa ayat yang tadi saya sampaikan, Asy-Syu'ara, ya, kemudian Al-Qasas, ini menjadi pembelajaran bagi saya. Ada 3 orang yang kita tidak boleh merasa hebat dari mereka. Yang pertama siapa tadi? Orang tua.
Sehebat apapun kita, jangan pernah merasa tinggi di hadapan mereka. Ya. Yang kedua, orang beriman secara umum. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surga Allah ciptakan kepada orang-orang yang tidak suka meninggikan dirinya. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.